Selamat sore, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat datang di ibadah virtual GKI San Francisco. Telah tiba saatnya bagi kita untuk memulai ibadah minggu pada sore hari ini. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh, lalu kita akan berdoa. Mari kita mulai. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh menjalani hari-hari kami dengan keadaan yang sehat, baik, dan penuh pengharapan. Meskipun kami dihadapi oleh pandemi yang belum kunjung berakhir ini, dan juga berbagai macam pencobaan lainnya di dalam kehidupan kami, tetapi kami mau selalu percaya kalau Engkau selalu melindungi dan menyertai kami. Terima kasih atas kesempatan ini, kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah dan bersekutu, walaupun secara virtual. Pimpinlah ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Jagalah hati, telinga, dan pikiran kami, agar kami siap untuk menerima firman-Mu. Berkatilah hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biarlah semua kata-kata yang diucapkan beliau adalah sesuai dengan isi hati-Mu, sehingga kami jemaat-Mu bisa makin bertumbuh dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pembukaan berikut ini. I wanna sing, I wanna shout, I wanna tell everybody what I know about. I gotta light, I gotta shine, it makes me dance and spin around. I'm so excited, I just can't hide it, I cannot keep it to myself. I'm so excited, I just can't hide it, I cannot keep it to myself. So I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. 'Cause Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. I wanna sing, I wanna shout, I wanna tell everybody what I know about. I gotta light, I gotta shine, it makes me dance and spin around. I'm so excited, I just can't hide it, I cannot keep it to myself. I'm so excited, I just can't hide it, I cannot keep it to myself. So I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. 'Cause Jesus is alive. I know that Jesus is alive. Jesus is alive. We're singing Jesus is alive. Jesus is alive. I know that Jesus is alive. Jesus is alive. I know that Jesus is alive. Mari kita habiskan ibadah kita pada saat ini. Bahwa pertolongan kepada kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kamu sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting.
Star TV. Mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah, dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus dan Bapa yang Maha Tahu, baru seminggu saja kami lewati, dan kami teringat akan segala tekad-tekad yang indah yang kami sampaikan kepadamu dan di dalam hati kami ketika kami memasuki minggu yang baru lalu ini. Tetapi harus kami akui Tuhan, bahwa ternyata kami gagal kembali, bahkan juga untuk dengan setia menjalankan apa yang kami tekati itu. Dan sesuatu yang paling sederhana, bahwa kami gagal untuk menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu. Karena kami sering cenderung untuk mencari jalan dan mengikuti pemikiran kami sendiri. Kami sering gagal untuk melihat dan mengutamakan Engkau sebagai satu-satunya. Kami sering melihat yang lain sebagai tempat kami berpegang dan berharap. Kami gagal untuk mengasihi sesama kami seperti diri sendiri. Lebih sering kami menuntut orang lain daripada menuntut diri sendiri. Oh Tuhan, kami akui semua itu dan kami mohon pengasihan-Mu, pengampunan-Mu, pimpinan Roh-Mu yang kudus, supaya walaupun sedikit demi sedikit kami boleh selalu bertambah dan bertumbuh di dalam kasih dan setia yang benar kepadamu. Dengarkanlah Tuhan Yesus Kristus doa permohonan kami. Dalam nama-Mu kami sampaikan ini. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa, dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Oh Roh Kudus, berikanlah karunia, hancurkan kuasa setan dalamku. Jadilah pandu dan terang selamanya, dan bagi Tuhanku siapkan hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bila kelak berakhirlah dunia, di sisimu ku akan berteduh, dan kini bak peronda yang berjaga, begitu jiwaku menanti datangmu. Aku berserah
ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Sekarang ini, dengarkanlah berita pengampunan Allah. Saudara-saudaraku, jika kita mengaku segala dosa-dosa kita dengan jujur dan rendah hati, serta mencari keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, maka Allah berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Saudara-saudaraku, berdasarkan pada firman Tuhan itu, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, marilah kita pergunakan kesempatan ini untuk saling mengampuni satu dengan yang lain, sambil berkata, "Peace of Christ be with you." Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku.
Kini tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, yang pada hari ini akan dibaca dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 yang menjadi dasar bagi perenungan kita. Sebelum itu saudara, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus bagi pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadi firman yang telah menjadi daging dan tinggal di antara kami. Kami selalu membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan, kesesakan, dan pergumulan, kedukaan, kegagalan, serta tantangan-tantangan dalam hidup. Firman-Mu menguatkan, menghibur, dan mengangkat hati kami. Tapi juga dikala berhasil, sukses, dan beruntung, firman-Mu menenangkan, mengontrol, dan merendahkan hati kami. Di saat sendiri atau bersama-sama, kami membutuhkan firman-Mu untuk menemani dan menopang. Di saat menghadapi berbagai ketidakpastian, kami memerlukan firman-Mu yang pasti dan abadi itu. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan, penghibur yang menguatkan, janji yang paling diandalkan, teguran yang menuntun kepada hidup kekal, tapi juga mengundang orang kepada pertobatan. Ya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu di setiap saat, di setiap tempat, dan di setiap kondisi. Karena itu berfirmanlah kepada kami umat-Mu ya Bapa. Sapa dan sentuhlah hati kami dengan kelembutan firman-Mu lewat kuasa Roh Kudus. Demi Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa kepadamu. Amin. First reading taken from Psalm 78, verses 1 to 7. Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us. We will not hide them from their children, telling to the generation to come the praises of the Lord, and his strength and his wonderful works that he has done. For he established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them known to their children, that the generation to come might know them, the children who would be born, that they may arise and declare them to their children, that they may set their hope in God, and not forget the works of God, but keep his commandments. This is the word of God. Second reading today, taken from Matthew 25, verse 1 to 13. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Now 5 of them were wise and 5 were foolish. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. And at midnight a cry was heard, Behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, Give us some of your oils, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, No, lest there should be enough for us and you. But go rather to those who sell and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Afterwards the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us.
But he answered and said, Assuredly, I say to you, I do not know you. Watch, therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. This is the word of God. Saudara-saudara, pembacaan kita memulai dengan kata-kata, pada waktu itu hal kerajaan sorga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Demikian Tuhan Yesus memulai perumpamaan ini. Gadis-gadis yang bodoh tidak turut masuk ke dalam tempat perjamuan oleh karena pelitanya padam. Saudara-saudara, apa yang disebutkan di sini adalah sebetulnya suatu kejadian sangat memilukan. Mereka turut keluar menjemput mempelai laki-laki, namun akhirnya tidak dapat turut masuk ke tempat perayaan sebab pelitanya padam. Marilah kita merenungkan pelita gadis yang hampir padam ini, supaya daripadanya kita boleh mengambil pelajaran dan manfaat. Kita akan merenungkan bersama-sama waktunya, keadaannya, dan artinya pelita yang hampir padam ini. Pelita kami hampir padam. Demikian jeritan gadis-gadis yang bodoh ketika mempelai yang ditunggu-tunggu itu datang. Saudara-saudara, pelita yang hampir padam adalah pelita yang tidak lagi menyala. Akan tetapi juga pelita yang hampir padam adalah pelita yang masih menyala. Bahkan yang mungkin sudah berjam-jam menyala, sudah berhari-hari atau berbulan-bulan menyala. Namun pada saat yang krusial atau yang genting, ketika pelita itu sangat diperlukan, justru menjadi kecil nyalanya dan akhirnya padam sama sekali. Saudara-saudara, bukankah peristiwa semacam itu sangat memilukan sekali? Kalau dipikir-pikir apa gunanya atau apa perlunya 5 gadis ini yang disebut gadis-gadis bodoh pada malam hari meninggalkan rumahnya atau rumah mereka dan dengan susah payah membawa pelitanya, berpakaian indah dan sebagainya demi untuk menjemput mempelai laki-laki, hendak mengeluk-elukannya ke tempat perayaan perjamuan. Apa perlunya mereka berjam-jam menunggu dengan sabar di tepi jalan, kalau bukan supaya bisa turut serta dengan teman-teman menyanyikan kebesaran dan kemuliaan mempelai laki-laki itu? Segala kesusahan dan kesukaran tidak menjadi persoalan, tidak menjadi perhitungan. Namun ketika saat yang dinanti-nantikan itu tiba, mereka tidak boleh dan tidak turut serta, sebab pelitanya hampir padam. Mungkin tidak ada kesusahan yang sebesar kesusahan gadis-gadis ini. Tidak ada kekecewaan yang seberat kekecewaan gadis-gadis ini. Tidak ada penyesalan yang sedalam penyesalan gadis-gadis yang bodoh ini. Saudara, siapakah sebenarnya yang salah dalam peristiwa ini? Seandainya mempelai laki-laki itu bukan datang pada tengah malam seperti yang disebutkan dalam pembacaan kita, melainkan umpamanya jam 11 atau jam 10 malam atau lebih cepat dari itu, barangkali gadis-gadis ini masih bisa turut serta masuk ke dalam tempat perayaan. Sebab sangat mungkin pada jam-jam itu mereka masih memiliki cukup minyak di dalam pelitanya. Tetapi sebetulnya kita tidak mengerti arti perumpamaan ini yang sebenarnya, seandainya kita berpikir demikian, saudara-saudara. Sebab sebenarnya bagi gadis-gadis yang bodoh ini, jam berapa saja mempelai laki-laki itu datang, pelitanya tentu akan padam, karena tanpa simpanan minyak. Walaupun seandainya mempelai datang jam 11, atau jam 10, atau jam 9, soalnya sama saja. Sebab maksud daripada perumpamaan ini justru mau menunjukkan bahwa bersamaan dengan kedatangan mempelai laki-laki itu, pelita gadis-gadis yang bodoh itu harus mati. Seandainya pelita mereka pada saat itu tidak atau belum padam, mereka tidak akan disebut gadis-gadis yang bodoh.
Nah, ciri khas dari gadis yang bodoh dalam konteks ini ialah bahwa pelitanya padam pada saat mempelai laki-laki datang. Di sini Tuhan Yesus hendak memperingatkan kita bahwa pada waktu ia datang untuk kedua kalinya, akan ada banyak pelita yang harus mati. Sebab apa? Sebab di dalam jemaat terdapat banyak pelita yang sekalipun sekarang tampak bernyala-nyala, mungkin dengan nyala yang luar biasa sekali, tetapi yang sebenarnya tanpa minyak persediaan. Menurut firman Tuhan Yesus sendiri, pada waktu itu, yaitu pada waktu kedatangannya yang kedua kali, kerajaan sorga seumpama 10 gadis, yang 5 bijaksana dan yang 5 bodoh. Saudara-saudara, pelita gadis-gadis yang bodoh ini padam. Bukannya karena angin ribut yang mendadak datangnya, melainkan kehabisan minyak. Nah, saudara tahu bagaimana pelita yang padam karena kehabisan minyak. Pelita itu bukannya padam secara mendadak, melainkan sedikit demi sedikit. Nyala api yang tampak pada sumbu itu makin lama makin biru. Sesudah itu nyala api tampak bergetar. Tidak tenang lagi. Menyala tidak, dan akhirnya lenyaplah nyala itu. Demikian juga keadaan pelita rohani kita. Iman, harapan, dan kasih yang hapus dari kehidupan kita bukan terjadi secara mendadak sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Jika kita kurang awas, tahu-tahu sudah hilang. Maka dari sebab itu kita harus senantiasa menyelidiki persediaan minyak kita. Keadaan yang baik, jika hidup kita makmur, pekerjaan ada, badan kita sehat, dan sebagainya. Kita mudah keliru di dalam menyelidiki hidup kita. Kita terbuai dan lalai. Memang, pada waktu malam artinya jika bayang-bayang kesusahan gelap meliputi hidup kita, kita akan mudah menyelidiki hidup kita. Begitulah sifat karakter daripada manusia. Sebab memilukan sekali nasib orang yang padam pelitanya pada waktu mempelai laki-laki datang. Padahal jika ia sudah datang, pelita sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini terang dari perumpamaan gadis-gadis yang bodoh ini. Ketika gadis-gadis yang bodoh ini bangun dari tidurnya, mereka melihat pelitanya hampir padam. Jadi belum padam sama sekali. Akan tetapi tidak cukup untuk turut serta dalam perayaan. Mereka sadar akan bahaya yang menimpanya. Maka berseru, pelita kami hampir padam. Dengan segera mereka berusaha memperbaikinya. Mungkin ditarik-tarik sumbunya, dibersihkan bunga apinya. Memang sebentar seolah-olah pelitanya menyala lagi, tetapi tidak lama. Mereka sadar bahwa yang dapat menolong mereka pada saat yang genting ini hanyalah minyak. Mereka berseru kepada teman-temannya, berikanlah kami sedikit daripada minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Sayang, bahwa pengertian yang baik ini datangnya sudah terlambat. Pelitanya tak dapat tertolong lagi. Apakah kiranya bisa gadis yang bodoh ini minta minyak kepada teman-temannya? Tentu saja, bukankah 10 gadis itu senantiasa hidup bersama-sama? Mereka bersama-sama menyediakan pelita mereka, bersama-sama pergi meninggalkan rumah mereka, bersama-sama menderita di tepi jalan selama menunggu mempelai laki-laki. Pelita mereka juga bersama-sama menyala. Mereka bersama-sama mempunyai satu tujuan, satu kegirangan, satu harapan, satu kasih. Oleh karena itu sudah pada tempatnya jika teman-teman itu memberikan pertolongan kepada mereka. Akan tetapi ajaib sekali, saudara-saudara. Bagaimana jawaban anak darah yang berakal atau yang bijaksana itu? Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, bukankah dari jawaban itu terang bahwa
gadis-gadis yang berakal itu menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri saja? Kelihatannya demikian, saudara-saudara. Tapi sebenarnya tidak. Sebab sesungguhnya minyak iman, harapan dan kasih tidak dapat kita minta dari teman-teman kita. Yang dapat memberikan itu hanya Tuhan Allah sendiri dengan perantaraan Roh Kudus. Dengan kata lain, bahwa keselamatan itu tidak boleh nunut, saudara-saudara. Saudara-saudara, gadis yang berakal itu tidak memberinya. Bukannya karena mereka hanya mementingkan diri sendiri, melainkan karena mereka tidak mampu memberi, sebab mereka tidak menguasainya. Pertolongan yang dapat mereka berikan tidak bisa lebih daripada memberi nasihat yang sudah diberikan, yaitu supaya berusaha membeli sendiri. Di hadapan hadirat Tuhan Allah kita harus berdiri sendiri-sendiri. Sekalipun pelita iman teman kita, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita menyala-nyala dengan terang, kita tidak dapat nunut. Jika pelita kita sendiri padam, kita harus berada di luar tempat perayaan. Orang-orang itu paling banyak hanya akan dapat memberi nasihat, seperti nasihat gadis yang bijaksana. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Apakah gadis yang bodoh itu masih boleh dapat atau mendapatkan minyak? Dari akhir perumpamaan ini kita dapat mengetahui bahwa mereka tidak bisa mendapatkan minyak. Pintu perjamuan sudah tertutup. Dan jawaban pengantin laki-laki adalah, aku tidak mengenal kamu. Di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus berkata, pengantin itu lama tidak datang-datang juga. Kelambatan kedatangan Kristus sebenarnya suatu anugerah yang besar sekali. Sebab karena kelambatan itu kita diberi kesempatan sepenuh-penuhnya untuk memeriksa persediaan minyak kita, apakah masih ada minyaknya atau tidak. Saudara-saudara, malam tidak pernah tiba secara mendadak. Sebelum malam tiba ada tanda-tanda yang mendahuluinya. Matahari mulai terbenam, hawa menjadi sejuk, sedikit demi sedikit alam menjadi gelap dan akhirnya malam tiba. Demikian juga halnya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan tanda-tanda itu memberi peringatan kepada kita, supaya kita bersiap-siap dan menyelidiki persediaan minyak kita. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis. Demikian kata-kata Tuhan Yesus di dalam perumpamaan itu. Di dalam perumpamaan ini. Pada waktu itu. Nah, kapankah itu? Bisa juga seabad lagi. Bisa juga tahun yang akan datang. Bisa juga tahun ini. Bisa juga bulan depan. Bisa juga bulan ini. Bisa juga minggu depan. Bisa juga minggu ini. Bisa juga besok. Bisa juga hari ini. Siapa yang akan menentukannya? Padahal jika sudah tiba yang disebut oleh Tuhan pada waktu itu, maka saatnya sudah kasib. Sudah kasib, sudah genting. Kita sudah tidak dapat memperbaiki keadaan kita lagi. Sebab pada ketika itu jugalah akan terbuka segala topeng. Yang berakal akan tampak kebijaksanaannya. Yang bodoh akan tampak kebodohannya. Gadis-gadis yang bijaksana itu justru pada saat yang paling genting dapat berseru, ya Tuhan, mudah-mudahan Tuhan menaruh belas kasihan kepada kami orang berdosa. Dan yang dinanti-nantikan oleh mereka itu juga hanyalah anugerah Allah sendiri. Saudara-saudara, gadis-gadis yang bijaksana itu harus menunggu kedatangan mempelai laki-laki dengan sabar. Mereka seperti teman-temannya yang lain juga tertidur, sebab mereka tak dapat menahan matanya lagi. Akan tetapi, sekalipun di dalam tidur mereka tak terancam bahaya, sebab mereka membawa minyak di dalam persediaannya. Bagaimanapun, keadaan gadis yang bijaksana itu, di dalam berjaga maupun di dalam tertidur, mereka senantiasa tetap siap sedia. Mereka senantiasa standby pada setiap saat, sebab pelita mereka senantiasa menyala. Saudara-saudara,
kualitas daripada niat dan keinginan kita untuk berbuat baik, itulah yang menjadi concern Tuhan Yesus. Sama seperti lampu yang dapat menciptakan nyala karena penuh dengan minyak, demikian juga hidup kita dapat nampak sifat-sifat Allah hanya apabila kita dipenuhi oleh Roh-Nya. Saudara-saudara, dari perumpamaan ini kita dapat menyimpulkan paling tidak 3 hal sebagai berita pesanan atau message untuk kita. Yang pertama adalah peringatan bagi mereka yang tidak dan kurang memperhatikan pertumbuhan rohaninya. Lampu kita adalah bentuk-bentuk yang nyata atau yang kelihatan daripada iman kita. Jadi apa yang kita lakukan yang dapat dilihat oleh orang lain, seperti kehadiran kita dalam peribadatan di gereja, bantuan dan pertolongan kita kepada sesama, dan segala perbuatan baik kita adalah ungkapan yang kelihatan dari iman kita. Tetapi saudara-saudara, motif dan alasan di belakang semua perbuatan kita yang baik adalah minyaknya. Saudara-saudara, kunci kepada suatu kehidupan rohani yang kuat adalah kesadaran akan kelemahan kerohanian kita. Dengan menyadari kemiskinan rohani kita, maka kita mencari kekayaannya yang hanya ada pada Tuhan saja. Kita dapat menumbuh kembangkan iman kita apabila kita merendahkan diri di hadapan Allah serta memohon anugerah dan kasih sayangnya. Yang kedua, saudara-saudara, it takes time to build up our spiritual resources. Jadi memerlukan waktu untuk menumbuh kembangkan kerohanian kita. 5 anak darah yang bodoh tidak mempersiapkan diri mereka, sehingga mereka tidak mempunyai minyak yang cukup ketika pengantin laki-laki tiba. Ini memang adalah pelajaran yang biasa dalam contoh kehidupan kita sehari-hari. Bukankah setiap kali kita menerima paycheck, kita harus menyisihkan sebagian dalam tabungan? Tubuh kita memerlukan exercise setiap hari agar supaya kuat dalam menghadapi krisis dan penyakit. Demikian juga dengan kerohanian kita. Harus ditumbuh kembangkan melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Saudara-saudara, hal yang ketiga dari perumpamaan ini ialah, atau melalui pembacaan pribadi kita, Tuhan berbicara kepada hati kita melalui doa-doa pribadi kita dan juga melalui ibadah-ibadah di gereja. Atau sekarang kita beribadah di rumah masing-masing. Itu kita lakukan secara sungguh-sungguh. Mendengarkan khotbah-khotbah atau renungan-renungan atau persekutuan doa. Nah saudara, jika hidup kerohanian kita tidak dipelihara, maka itu akan mati. Dan matinya tidak terasa. Pelan-pelan, tahu-tahu sudah hilang. Apabila krisis menimpa kita, penyakit, kematian kekasih kita, kehilangan pekerjaan, dan kesusahan-kesusahan lainnya, dan kehidupan kerohanian kita tidak lagi mati, apa yang dapat kita lakukan? Kita tidak lagi mempunyai waktu untuk membuat kerohanian kita menyala-nyala. Apalagi dalam menghadapi krisis yang besar, yaitu the end of the world atau kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, jangan sampai terlambat. Tuhan telah memberikan kita waktu sebagai kesempatan untuk menumbuh kembangkan kehidupan kerohanian kita melalui doa dan ibadah kita. Itulah sifat kebijaksanaan kita. Kita tahu dan mengerti memang bahwa anugerah itu besar, tapi mempunyai batas. Perumpamaan ini mau mengajarkan kita bahwa adalah hal yang bodoh untuk membiarkan waktu-waktu kita dan hari-hari kita berlalu tanpa melatih atau mengembangkan kerohanian kita. Jika seseorang secara terus-menerus menolak untuk menerima anugerah Tuhan itu.
tentu akhirnya ia tidak akan mendapatkan atau menerimanya. Saudara-saudara, bagi mereka yang bijaksana, mengetahui dan menyadari bahwa kehidupan kerohanian mereka tidaklah sempurna tanpa anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mereka senantiasa datang merendahkan diri dengan hati terbuka, bersekutu dengan Tuhan untuk dipenuhi dengan rohnya. Artinya, selalu mempersiapkan atau menyediakan minyak. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk dapat melakukan tugas kehidupan kerohanian kita dengan senantiasa melihat minyak kita tersedia. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, marilah kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, tibalah saatnya kita untuk bersekutu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus, dan Gembala kami yang baik, yang kami sembah bersama-sama dengan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu siang dan malam,
Karena kasih-Mu dan setia-Mu senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kami, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas kasih setia dan kemurahan Tuhan, yang senantiasa mendampingi dan menemani kehidupan kami di sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan karena itu kami mohon, kiranya penyertaan perlindungan Tuhan juga menjadi bagian kami di minggu yang baru ini. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami di dalam setiap usaha kerja kami, di dalam setiap keadaan atau aktivitas kami, di dalam studi dan pelajaran anak-anak kami. Tuhan, kiranya senantiasa bukakan jalan agar kami tetap merasakan menikmati berkat Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan tidak membiarkan kami dan mengaruniakan kepada kami senantiasa berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Tidak saja berkat-berkat jasmani, tapi juga berkat-berkat rohani. Walaupun kami banyak kali melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, ampunilah kami dan baharuilah kami, agar kami senantiasa layak berada dalam perlindungan, pengawalan, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih, keluarga-keluarga kami yang jauh terpisah dengan kami, baik mereka yang berada di tanah air di Indonesia maupun di tempat-tempat yang lain. Orang tua kami, suami-suami kami, istri-istri kami, anak-anak kami. Tuhan, jaga dan lindungi mereka sama seperti Tuhan menjaga melindungi kami di sini. Walaupun kami berbeda tempat dan waktu, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa mempersatukan kami dalam tiap-tiap doa yang kami naikkan kepadamu, mempersatukan kami dalam iman, harap, dan kasih akan Dikau. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia, bagi pemerintah yang ada di sana. Kiranya Tuhan mengaruniakan mereka hikmat, agar mereka dapat menjalankan tugas panggilan mereka, yaitu mengusahakan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat, tidak hanya untuk kesejahteraan diri pribadi atau kelompok sendiri. Kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara Amerika, di mana tempat mereka kami tinggal. Tuhan, kiranya Engkau menolong agar pemimpin yang Tuhan berikan bagi bangsa ini adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga tetap menjalankan pemerintahan mereka dengan norma-norma yang Tuhan perintahkan untuk dijalankan atau dipakai, diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan, tolong agar supaya pemimpin yang akan menjadi pemimpin untuk periode berikut ini di negara ini dapat menjalankan tugas panggilan mereka untuk mensejahterakan bukan hanya mereka yang memiliki negeri ini, tapi juga bagi kami sebagai pendatang-pendatang. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan gereja-gereja-Mu yang ada di atas muka bumi ini. Gereja-gereja-Mu di Indonesia, istimewa gereja-gereja di sana yang mengalami hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan dalam mengekspresikan iman dan kepercayaan mereka. Tuhan, kiranya menguatkan mereka, agar mereka tetap tegar mekar berdiri, menjalankan tugas panggilan pelayanan mereka. Kami juga berdoa bagi kehidupan gereja-gereja-Mu yang ada di Amerika, dan juga khususnya kami berdoa bagi kehidupan gereja-gereja Indonesia yang ada di Amerika ini, agar supaya kami dapat menjalankan atau mengekspresikan iman dan percaya kami menurut kebiasaan kami, dapat mengungkapkannya dengan bebas dan dapat mengungkapkannya dengan sebaik-baiknya, agar terjadilah persekutuan yang sesungguhnya antara kami dengan Engkau. Berkatilah kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan dari gereja-gereja Indonesia yang ada di Amerika ini. Dan secara khusus kami mau berdoa
bagi gereja GKI di San Francisco ini. Tuhan kiranya turut campur tangan dengan seluruh pelayanan mereka. Tuhan memampukan pelayan-pelayan yang ada, baik pendeta, session, board of deacons, dan semua komisi-komisi. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk dapat menjalankan tugas panggilan mereka sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi jemaat di GKI San Francisco. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terganggu kesehatan mereka, yang sakit atau yang berada di dalam situasi atau kondisi yang tidak baik. Tuhan, keadaan mereka, kiranya Tuhan Engkau menjamah mereka, menilik mereka satu demi satu, dan mengaruniakan mereka kesehatan yang baik serta kekuatan bagi tubuh istimewa iman kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang bersuka cita oleh karena boleh merasakan lagi berkat dan kasih sayang kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang banyak kami lakukan melawan kehendak-Mu. Baik kami buat itu dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Baik kami lakukan dengan perbuatan, perkataan maupun dengan pikiran, kiranya Tuhan ampuni. Dan inilah doa yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik, pohon hidup kami, dan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala salah kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang empunya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi majelis atau pendeta Evangeline Poa melalui nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email ke session@gkisf.org. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, anniversary, ataupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, Jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225 atau secara online melalui website berikut ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui Zelle ke email gkisf1991@gmail.com. Jemaat dapat transfer uang atau mendepositkan cek ke Bank of America atas nama GKI San Francisco. Untuk nomor account dan routing number dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Dalam masa-masa social distancing ini, majelis ingin mengundang jemaat untuk tetap berpartisipasi dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Berikut ini adalah kegiatan virtual gereja kita. Doa malam setiap hari Senin, jam 8:30 sampai 9:30 malam. Pemahaman Alkitab setiap hari Kamis malam, jam 7:30 sampai dengan jam 8:30. Sunday School setiap hari Sabtu pagi, jam 11 sampai 11:30. Youth Fellowship setiap hari Sabtu malam, jam 8 sampai dengan jam 9. Info lebih lengkap mengenai kegiatan ini dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Kami juga mengundang jemaat untuk menghadiri virtual social hall setelah ibadah ini selesai. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan, jam 4 sore di channel yang sama. Stay healthy and safe. Tuhan memberkati. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan
beritakan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara, kembalilah ke dalam kehidupan saudara sehari-hari. Lakukanlah apa yang saudara dengar dan saudara lihat, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.